Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Prastika Puja dari kelas JD3 Farmasi 2018 akan memaparkan materi saya, yaitu titrasi asam basa. Titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya, atau sebaliknya. Kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekuivalen, yaitu keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Pada prinsipnya, reaksi yang terjadi adalah reaksi netralisasi, yaitu H+ tambah OH- menghasilkan H2O. Reaksi netralisasi terjadi antara ion hidrogen sebagai asam dengan ion hidroksida sebagai basa dan membentuk air yang bersifat netral. Berdasarkan konsep lain, reaksi netralisasi dapat juga dikatakan sebagai reaksi antara donor proton asam dengan penerima proton atau basa. Indikator asam basa ada 3 rumus, yaitu yang pertama asam basa monovalen dan asam basa divalen. Rumusnya Ma kali Fa sama dengan Mb kali Fb. Yang kedua asam bivalen basa monovalen. Rumusnya 2 kali Ma kali Fa sama dengan Mb kali Fb. Yang ketiga basa divalen asam monovalen. Rumusnya Ma kali Fa sama dengan 2 kali Mb kali Fb. Beberapa prosedur titrasi. Yang pertama itu ada asam yang akan dititrasi. Mula-mula ditetesi indikator asam basa secukupnya, kemudian masukkan pentiter yang berupa basa setetes demi setetes sambil menghitung. Ketika warna indikator titik akhir titrasi. Dan untuk kurva titrasi asam basa, ada asam kuat dengan basa kuat. Kurvanya itu zat pentiter adalah basa kuat, daerah perubahan pH drastis 4-10, pH titik ekuivalen 7. Indikator yang akan digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolfatelin. Untuk kurva basa kuat dengan asam kuat, zat pentiter adalah asam kuat, daerah perubahan pH drastis 4-10, pH titik ekuivalen 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolfatelin. Untuk contoh perhitungan di sini bisa dilihat. Yang pertama itu ada langkah-langkah menghitung konsentrasi larutan asam atau basa pada titrasi asam basa. Itu yang pertama, menuliskan persamaan reaksi netralisasi yang terjadi, misalnya antara larutan asam A dengan larutan basa. Menyatakan perbandingan jumlah mol asam A dan basa B yang bereaksi agar tepat habis bereaksi. Yang ketiga, menghitung konsentrasi larutan asam atau basa dan persamaan perbandingan tersebut dengan jumlah mol asam dan basa. Untuk contoh soal dan pembahasan bisa dilihat di samping. Cukup sekian materi saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.